Tes 1 2 3, terdengar suara? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati pada Dewan Asatid Madrasah Salafiyah Simbang Kulon dan juga kepada teman-teman dari anak didik kami kelas sanawiyah, baik kelas 7, 8 ataupun 9, baik putra maupun putri yang kami hormati. Alhamdulillah di malam hari ini ada kesempatan untuk ngaji bareng secara online, yaitu kitab Wasaya al-Aba' lil Abna. Maka dari itu kita dahului dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga pertemuan ini mendapatkan manfaat, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sabi' fi adabil muta'ala'ati wal mudzakarati wal munadharati. Utawi iki pembelajaran kang kaping 7 fi adabil muta'ala'ati, dalam nerangake pira-pira tata kramane wong muthala'ah, ngulangi pelajaran, wal mudzakarati lan tutur-tuturan, wal munadharati lan bicara-bicaranan. Kemarin sudah saya terangkan tentang masalah adab fil masajid dan juga adab ketika dukhuli waktu sholat. Sekarang saya akan membacakan tentang etika-etika dalam bermuthala'ah dan juga dalam bermudzakarah, ya, diskusi, ataupun dalam munadharah, ya sama, diskusi, tukar pikir satu pendapat dengan pendapat yang lain. Ini sangat penting bagi seorang muta'alim ataupun orang yang mencari ilmu. Ya bunayya in aradta al khaira li nafsika fala tutali' darsaka wahdaka. Ya bunayya, he anak cilik ingsun. Lafal bunayya itu dari lafal ibnun ditasghir menjadi bunayya. Jadi tasghirnya lafal ibnun itu bunayya, wazannya fu'ailun. Ya bunayya, bukan ya ibnuya, tapi ya bunayya, itu hamzah wasolnya dibuang. Ya bunayya, he anak cilik ingsun, in aradta lamun ngarepake sapa sira al khaira ing kebagusan li nafsika marang awak dhewene sira, fala tutali mongko aja muthala'ah, aja ngulangi pelajaran sapa sira darsaka ing pelajarane sira wahdaka hale dhewene sira ai mufaridan, watakhid laka sodikon, watakhid lan ngalapa sapa sira laka kedue sira sodikon ing kanca, sodikon ing kanca min ikhwanika sanging pira-pira kancane ingsun, min ikhwanika sanging pira-pira kancane sira, yusyarikuka hale ngekancani utawa nyekutoni sapa mau sodikon ka ing sira fil muthala'ati ing dalem muthala'ah. Fil muthala'ati ing dalem muthala'ah. Muthala'ah niki mboten kula maknani karena sudah menjadi istilah, yaitu mengulangi pelajaran yang sudah disampaikan. Wa yu'inuka lan bisa nulungi sapa mau sodikon ing sira alal fahmi ngatasé pemahaman. Alal fahmi ngatasé pemahaman. Niki dawuhipun al-mu'allif Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, bahwa dalam adab ataupun tata cara untuk bermuthala'ah ini perlu diketahui anak-anak semua bahwa dalam belajar ini ada yang sangat penting dari pembelajaran, yaitu muthala'ah ataupun mengulangi pelajaran. Jadi kalau seorang siswa ataupun seorang muta'alim, orang yang mencari ilmu, maka sudah diwajibkan bagi dirinya, dalam dirinya sudah ada muncul kata-kata saya ingin mengulangi pelajaran yang sudah diterangkan. Ini penting sekali. Dalam masalah muthala'ah
Dawuhipun Syekh Ahmad Syakir, in arat al khair nafsika fala tutali darsaka wahdaka. Jika kalau kamu ingin menggapai sebuah kebaikan pada dirimu, maka kamu janganlah mengulangi pelajaran dengan sendirian. Wa takhid laka nasadiqan min ikhwatika syusyarikuka fil mutalaah, dan kamu carilah teman dari teman-temanmu yang akan membarengi ataupun yang akan menyandingi kamu dalam mutalaah, sehingga dia akan memberikan pertolongan kepadamu untuk bisa memahami pelajaran tersebut. Ya. Jadi kalau kita itu belajar semisal dengan sendiri, ini biasanya tidak terlalu luas. Karena apa? Pikiran orang satu itu ya hanya pikirannya dirinya sendiri. Semisal pelajaran ya bisa umum, bisa agama. Bisa masalah agama. Masalah agama pelajaran nahwu dan shorof. Pelajaran nahwu dan shorof enggak paham, ataupun pahamnya hanya sedikit-sedikit saja. Kemudian dia mengulang. Mengulangannya ya cuma yang dia paham saja. Sehingga dia tidak bisa mengetahui apa-apa yang belum dia pahami. Kalau toh dia itu mutola'ah sendiri, maka berarti dia tidak bisa luas, tidak bisa menggapai dengan hal-hal yang belum tahu. Tapi coba kalau toh ada temannya, yang satu ini teman yang pemahamannya luas, maka orang ini bisa membantu atas pembelajaran orang tersebut dalam mutola'ahnya. Sehingga umpamanya pelajaran nahwu dan shorof, dia itu hanya pahamnya wakek-wakek saja, tidak sampai pada binak-binak. Yang satu itu mempunyai pemahaman masalah binak-binak, maka kalau dipadukan berarti pemahaman orang itu akan menjadi lengkap dan akan menjadi komplit sesuai yang diharapkan. Ini pentingnya orang belajar, pentingnya orang sinau kalau ada orang yang mengancaninya ataupun orang yang menyertainya ini. Begitu juga dalam ilmu umum mungkin ya. Dalam ilmu umum, semisal ilmu IPA ada rumus-rumus dan lain-lain. Semisal dia hanya sendirian saja, ya maka dia pemahamannya hanya yang dia tahu. Yang belum dia tahu dia tidak bisa memahami. Coba kalau toh dia bertanya-tanya kepada orang yang tahu, maka mesti dia akan diberikan pemahaman yang baru ataupun yang dia belum paham, sehingga akan bisa menggapai pada yang diinginkan. Ini pentingnya mutola'ah, pentingnya sinau. Maka kewajiban dari seorang siswa itu ya sinau. Kalau ingin tahu ya harus sinau. Kalau mengandalkan di KPM tidak bisa. Ya, orang-orang sukses zaman sekarang ataupun zaman dulu mesti orangnya dalam mutola'ah ataupun dalam belajar mesti temenan. Mesti dalam belajar itu sungguh-sungguh. Enggak ada hanya mengandalkan di KPM kemudian dia di rumahnya santai-santai saja, tidak ada apa-apa untuk yang dibaca ataupun dipelajari. Ini tidaklah seperti itu. Mesti ada jam-jam yang dia gunakan untuk mengulangi pelajaran. Ini sangat penting. Kemudian faida marota bimas'alatin wa dzananta annaka fahimtaha fala takfi bidonnika. Faida marota mongko nalikane liwat sapa sira, tegese nalikane maca, nalikane membaca ngliwati bimasalatin ketemu kelawan masalah, ini baknya lil ilsaq. Wa dzananta lan nyono sapa sira annaka ing sak temene sira fahimtaha iku wong kang paham sapa sira ha ing masalah. Fala takfi mongko aja ngalap cukup sapa sira bidonika kelawan penyonone sira. Hatta tadaa sehingga ninggal sapa sira alkitab ing kitab menyadika saking tangane sira wa tuqarriraha li nafsika. Wa tuqarriraha lan sehingga netepake apa sapa sira ha ing mau mas'alatin li nafsika marang awak dhewe ne sira. Dawuhipun al-mu'allif malih, umpamane dalam belajar di situ ada masalah-masalah yang jangan kamu anggap cukup dengan pendapatmu saja. Ini ya, jangan anggap cukup dengan pendapatmu saja. Sehingga kamu memang betul-betul orang yang sudah bisa menetapkan terhadap masalah tersebut, artinya orang yang betul-betul mantap dengan pemahaman yang baik pada dirimu. Nah ini maksudnya apa? Kalau orang itu belajar, umpamanya belajar agama, entah itu ilmu alat ataupun ilmu fikih, mesti di situ ada permasalahan-permasalahan yang sangat banyak sekali.
Sehingga orang tersebut ketika memahami satu teks seperti ini punya pemahaman seperti ini. Lah pemahaman seperti itu apakah sudah betul atau tidak? Ya belum tentu. Ya, karena seorang muta'alim ini biasanya ya kadang pemahamannya itu betul, kadang pemahamannya tidak betul atau belum benar. Maka janganlah cukup hanya dengan pendapat itu sendiri, dalam arti dia harus mengulang-ulang kembali, kemudian dengan orang-orang ataupun mencari orang yang tahu ya tentang pendapat seperti ini, apakah memang betul-betul pemahamannya itu pas atau tidak. Lah kalau sudah pemahaman itu sudah pas, maka orang tersebut berarti namanya orang yang watuqarriru hali nafsika, pemahaman yang sudah mantap, pemahaman yang sudah bulat. Aulima ma'aka utawa marang wong ma'aka kang sartane sira, kaanaka kaya sak temene sira, tulki iku nibake sapa sira darsan ing napa? Ing belajar, ing pelajaran alal muta'alimina ing atase pira-pira wong kang padha belajar kabeh. Nah, begini ya. Ampun. Jadi ini paragraf pertama menerangkan pentingnya adanya mutolaah. Nah, sinau, entah itu pelajaran agama, pelajaran umum itu sama saja, yang satu fardu ain, yang satu fardu kifayah itu. Ya, enggak ada yang tidak fardu, semuanya fardu, cuman ada fardu ain dan fardu kifayah. Kemudian ya bunayya he anak ingsun, ta'addab tata krama sapa sira ma'akhika sartane sedulure lanang sira, alladzi rupane akhika takhtaruhu lil mutalaati, takhtaruhu kang milih sapa sira ing alladzi lil mutalaati marang sinau. Wa idza fahimta lan nalikane paham sapa sira qabla ing dalem sadurunge ikhtaro lil mutalaah, fala taftakhir mongko aja gumedhi sapa sira, aja gumedhi sapa sira alaihi ngatasé alladzi tegese akhika bisa bi kelawan disii. Kemudian dalam etika bermutolaah ataupun sinau dengan temannya, ini kalau ada teman yang mengancani dalam sinau, kemudian kok kamu sudah paham, ini jangan bangga ya. Jangan bangga dulu, jangan merasa dirinya yang tahu dulu, sehingga sidik-sidik nguyahi ya, sidik-sidik disii. Ini namanya kurang adab ya. Ini namanya kurang adab. Jadi kalau ada orang yang tahu, orang yang belum tahu, kemudian ini belum ada diskusi yang betul-betul dijalankan dengan hikmah, maka jangan langsung ujuk-ujuk disii temannya yang tadi mau mutolaah. Sebab apa? Itu nanti akan mengecilkan temannya yang belum tahu ya. Dia itu mau belajar bersama, tapi kalau sebelum dia itu mutolaah bersama langsung jawab, "Oh, kaya ngono iki gampang, aku wis paham kabeh." Ini nek kaya ngono kancane didine apa? Kendu. Didine kancane kendu, ini tidak bagus dalam adab seorang muta'alim. Wa idza araduka fi fahmi mas'alatin fastami' lima yaqulu. Wa idza araduka lan nalikane mentokake sapa mau alladzi tu akhika ing sira fi fahmi masalatin ing dalam pemahaman masalah, ya fastami mongko ngrungokno sapa sira lima marang barang-barang yaqulu kang ngucap sapa alladzi tu akhika. Lah dalam mutolaah itu umpamanya temanan duwe pendapat, aku duwe pendapat kaya apa, ya sudah kamu dahulu bagaimana pendapatnya dirungokake senajan wis paham ya, senajan wis paham, kemudian baru dia mau berpendapat yang selanjutnya boleh-boleh saja. Jangan langsung pendapat kaya ngono ki aku paham. Nah, ini akan membunuh pada kreativitas dalam belajar itu seperti itu. Farubama yakunu al-haqqu ma'hu wa anta mukhti'un fi fahmika. Farubama yakunu mengko terkadang ana apa al-haqqu perkara kang hak ma'hu sertane alladzi wa anta halu tawisira iku mukhti'un wong kang luput. Mukhti'un iku wong kang luput fi fahmika ing dalam pemahamane sira. Kenapa disuruh untuk mendengarkan? Boleh jadi pemahaman yang kamu sangka itu pemahaman yang keliru, dan pemahaman teman kamu itu pemahaman yang benar. Nah, ini dalam mutolaah satu pendapat didengarkan, pada dua pendapat didengarkan dan saling berpendapat sama-sama didengarkan, barangkali ada yang cocok, ada yang kurang cocok. Wa iyyaka wal mujadalah. Wa iya kalan wadiya sapa sira wal mujalata ing padon-padonan bil batil kelawan batil. Bil batil kelawan batil wal intisara lan nulungi
utawa bela intisor ki dari nasara mane nulung, nek intisor dadi nulung berarti bela. Wal intisara lan bela li ra'yika marang pendapate sira ingkang lamun ana apa mau ra'yuka khotoan iku luput utawa salah. Dan dalam berpendapat mujadalah ini jangan mencari menang-menangan, bukan mencari untuk saling mengalahkan. Ini namanya kalau saling mengalahkan namanya mujadalah bil batil. Kemudian dengan intisari lorika, dengan fanatik dengan pendapatnya, pokoknya pendapat saya ini mesti benar. Lah ini bahaya. Ini kalau tahu seperti ini larangan dalam agama, ya. Dalam agama itu ada Al-Qur'an wasyawirhum fil amr, musyawarahlah kamu dalam perkara. Kemudian juga wa amruhum syura bainahum, itu dalam surat Asy-Syura juga ada. Ini para sahabat sering bermusyawarah, dalam arti musyawarah itu bukan untuk mencari menang-menangannya, tapi mencari untuk kebenarannya. Lah maka ini ada beberapa hal yang perlu diketahui. Ada kata-kata mujadalah, ada kata-kata jidal. Itu dalam kitab Is'atur Rafiq, syarah kitab Salam Taufik itu diterangkan. Kalau mujadalah itu identik dengan menang-menangan, sehingga ketika argumentasi yang saling menjatuhkan. Nah ini yang nggak boleh. Yang mujadalah ataupun argumentasi yang saling menjatuhkan itu nggak boleh. Tapi kalau jidal boleh. Itu dawuhnya dalam kitab Is'atur Rafiq. Sebab apa? Kalau jidal itu mencari yang hak. Ini ada pendapat-pendapat kira-kira yang paling hak yang mana. Ini senajan ngotot ora apa-apa. Kalau itu memang perkara hak, itu namanya jidal. Tapi kalau mujadalah itu wis kalah, wis ora bener tapi ngotot, itu jenenge mujadalah, itu yang dilarang. Nah, maka ini dikembalikan dengan pendapatnya itu, apakah pendapat yang kira-kira hak atau tidak. Kalau pendapat yang hak, yaitu namanya pendapat yang jidal. Ya, ini meskipun dengan nada yang tinggi ataupun dengan nada yang sangat semangat, ini hukumnya boleh. Tapi kalau mujadalah itu gontok-gontokan, cara Jawa pondok ngono. Gontok-gontokan ini tidak boleh. Akan tetapi ini untuk anak kelas sanawiyah belum ada, ya. Belum ada masalah adu argumentasi, itu belum ada. Dalam arti ini diskusi-diskusi yang mujadalah ataupun jidal ini diskusi orang-orang dewasa. Kalau anak-anak itu memang ada program diskusi dalam sekolah itu ada. Ya pelajaran yang saya ambil sendiri ada akidah akhlak. Ya Mas Ewu, ini kalau dalam KBM-nya ataupun dalam aturannya mestinya harus ada diskusi. Tapi diskusinya anak-anak itu ya apa? Diskusi anak-anak itu ya cuman buka buku, kemudian dongeng dewe-dewe, lah kan kayak ngono ya. Ini artinya belum bisa. Ya memang karena zonnya mereka ataupun sangkaan mereka itu ya belum sampai jauh ke sana. Nah ini umpama ada program diskusi yang betul-betul dijalankan, ya berdiskusilah yang bagus, jangan sampai mujadalah. Kalau mujadalah ini nanti hukumnya tidak diperbolehkan. Nah ini pun dengan proses, ya. Ini pun biasanya orang itu bisa bermujadalah, kemudian bisa berjidal, ini dengan proses. Kalau bagi pemula ini biasanya mujadalah, gontok-gontokan, sementing ngomong, sementing dewene iso ngomong wis beres ngono, wis katok por ngono. Iki ra apa-apa, iki mujadalah iki yang pertama. Tapi kalau sudah bertahap-tahap nanti orang itu nanti bisa jidal. Sehingga dulu salah satu kiai dari Jawa Timur itu mengatakan begitu. Kalau seorang pemula kok mau berpendapat itu malu, itu justru malah tidak akan mau berpendapat. Justru tidak bisa berpendapat dan nalarnya itu tidak bisa akan jalan. Maka umpama dia itu kok bisanya mujadalah, gontok-gontokan, banting-bantingan karo kancane pendapat, ora apa-apa, sebabnya bagi pemula. Nanti kok sok-sok ben wis sampean iku wis paham masalah kaya ngono, kok bakal dadine apik dhewe. Ternyata seperti itu. Ya para kiai-kiai itu ya dulu kalau semisal di pondoknya itu ya bermusyawarah mesti gontok-gontokan, menang-menangan antara satu sama yang lain. Tapi ketika sudah di rumah ya tidak seperti itu. Itu namanya proses dalam pembentukan manusia seperti itu. Lah ini umpamanya program seperti ini berjalan di madrasah kita didiskusikan pelajarannya mulai dari sanawiyah sampai aliyah, ya, dan sampai yang lain-lain. Ini nanti orang itu akan terbentuk. Orang itu akan terbentuk dengan apa yang ada dalam pembelajarannya. Tapi kalau pembelajaran itu tidak dibentuk, ya tidak berjalan, ya. Ini wasiat Mustafa ini kitab
wasiat dari kitab wasiatul aba lil abna seperti itu. Pentingnya adanya tukar pendapat biar orang itu bisa berpendapat satu sama yang lain. Bon. Kemudian ya bunaya he anak ingsun aksir ngakeh-ngakehna sapa sira minal mudzakarati saking tutur-tuturan. 5 marang perkara hasal kang hasil utawa kang ngalap sapa sira minal ulumi saking pira-pira ilmu fa inna afatal ilmi mongko satemene bahayaning ilmu nisyanun iku lali dawuhipun Syekh Ahmad Zakir yang terakhir adalah he bocah-bocah, he orang-orang sing muta'alim, ngakeh-ngakehno sering-sering mudzakarah tutur-tuturan sinau-sinaunan wong siji marang wong liya. Krana apa? Karena afatul ilmi ataupun bahayanya ilmu itu nisyan lali. Orang itu kalau belajar kemudian tidak didres, tidak diulang-ulang, mesti akan lali. Ya, secerdas apapun, ya. Secerdas apapun umpamanya kok di rumahnya itu enggak membaca, kemudian juga tidak mengulangi, itu nanti akan lupa. Itu sudah dawuhnya Kanjeng Nabi. Afatul ilmi nisyan itu dawuhnya Kanjeng Nabi, itu dalam kitab Jami'us Shaghir ada. Nah, maka seperti ini sangat penting bagi seorang muta'alimin apapun ya ilmunya, kemudian sedalam apapun kecerdasannya ataupun pendeknya ketidakcerdasnya bebelai spiro, tapi ini sering-sering mudzakarah insyaallah itu nanti akan mudah. Ini pentingnya mudzakarah seperti itu. Nah, maka yang saya bacakan ini berarti intinya wong sing sinau mutolaah ya penting, kemudian tutur-tuturan ya penting, berpendapat ya penting. Ini kalau diterapkan seperti ini, metode ini sangat baik sekali. Ini akan membentuk karakter manusia ya. Karakter seorang muta'alimin, karakter seorang pencari ilmu itu akan terbentuk jika metode 3 hal ini dipraktekkan. Jadi ya ini sebagai dunia ilmu ya, itu kan ada semisal pesantren, kemudian juga ada yang formal seperti kita ini. Nah, dalam pesantren itu mesti ada yang namanya program musyawarah ya. Program sekolahnya ada, program diskusinya mesti ada. Nah, itu orang-orang yang berdiskusi di sana ini maka menjadikan karakter dari mereka. Umpamanya kita meniru setidaknya berapa persen, ini nanti bisa kita terapkan di madrasah kita ini, mungkin ya bisa menumbuhkan cintanya seseorang terhadap ilmu. Sebab apa? Ilmu itu kalau tidak dibedah tidak cinta. Orang itu kadang di bocah-bocah iki disinaune dhewe pelajaran tapi ora paham pelajaran iki apa maksudnya karepe nggo apa. Itu sebabnya apa? Belum dibedah. Kalau pelajaran itu dibedah, ini karepnya pelajaran itu seperti ini, tujuannya pelajaran itu seperti ini, dan kamu kalau belajar ini nanti akan menjadi orang seperti ini. Nah, itu nanti orang itu akan semangat. Kemudian diberi materi, didiskusikan, dan lain-lain dengan bimbingan guru, itu nanti akan lebih jauh bermanfaat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diangan-angan bareng dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.